Kita berusaha memperbaiki karakter kita berusaha memperbaiki belief kita berusaha memperbaiki apapun lah yang bisa diperbaiki. Dan itu pasti terus. Karena nggak ada ujungnya. Karena pikiran kita pasti akan merasa, oh ini belum sempurna, oh ini belum sempurna, oh ini belum sempurna. Tapi kalau kita bisa menyadari yang merasa tidak sempurna siapa, ya udah selesai. Ketika kita menyadari label ketidaksempurnaan itu, kita akan benar-benar mengalami kesempurnaan. Jadi setiap manusia yang terhubung dengan kita pada dasarnya itu adalah pembawa pesan. Pembawa pesan bahwa ini loh, kamu masih ada pendaman yang akan menghambat kehidupanmu. Saat sampean menyadari rasa nggak enak itu kan muncul kayak usaha untuk menolak kan. Nggak enak rasanya, gitu kan, aku nggak mau kan. Nah itu sampean mundur lagi selangkah. Jadi sampean bisa menerima yang menolak dan perasaan yang sedih tadi. Jadi dua sisi diterima, yang nolak dan perasaannya. Selesai udah. Melakukan penerimaan secara total itu kan tanpa kemudian tetap kita sambil melakukan ikhtiar usaha kan tidak jadi masalah kan sebenarnya. Tidak jadi masalah. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah usahanya timbul dari data lama atau insight. Kalau timbul dari data lama ya sama aja mas, pasti sama aja. Tapi kan repot juga kalau kemudian nunggu dari data baru ya, terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain sementara kondisinya bener-bener genting, itu kan menjadi problem mas. Nah yang nunggu, ego yang nunggu ini harus tersadari. Ketika tersadari pasti cepat. Tapi kalau kita mengharap dan kita tak sadar akan harapan itu ya pasti lama. Makanya orang kan beda-beda kan. Ada yang lama, ada yang cepat, ada yang sehari dia langsung wus, ada yang sebulan dia baru, ada yang 2 bulan dia baru kena miracle. Ya itu tergantung egonya. Egonya tersadari secara total atau sebagian atau bahkan tidak sama sekali. Nah, ada juga mungkin yang kan menurut Mas Riko, apakah ini metode cocok buat semua orang? Cocok buat semua orang ya? Semua orang. Buat semua. Intinya karena basisnya adalah cinta. Dan karena lautan, sifat utama lautan apa? Menerima semua ombaknya kan. Jadi ketika kita bisa berada pose menerima, otomatis kita adalah lautan, otomatis. Dan pasti cocok karena semua makhluk pada dasarnya adalah lautan. Dan yang paling gampang untuk mengubah paradigma pada dasarnya adalah cukup di antara Riko sama Mas Hendra kan ada ruang. Kalau kita basisnya ego, pasti kita menyadari ruang ini adalah yang memisahkan, iya kan? Yang memisahkan antara Mas Hendra dan Riko. Tapi kalau kita basisnya adalah kesadaran atau lautan atau cinta, kita benar-benar mengalami secara aktual bahwa ruang ini adalah justru menyatukan. Iya kan? Cuma dibalik, tapi itu akan sangat-sangat berefek, berdampak sangat signifikan. Oke. Baik, Mas Riko pernah nulis soal pencerahan. Pencerahan adalah tentang memeluk ketidaksempurnaan. Lebih tepatnya memeluk asumsi ketidaksempurnaan. Itu gimana mas? Nah, kita kan terdiri pengalaman kita ini kan terdiri dari apa yang dilabeli negatif dan apa yang dilabeli positif. Dan keinginan kita ingin meniadakan yang negatif dan hanya tersisa yang positif sepanjang hidup. Mungkin nggak? Kalau motivator mau nipu pasti bilangnya mungkin, tapi ya nggak mungkin karena dualitas. Ombak pasti akan tenggelam dan akan muncul lagi. Dan yang terpenting adalah ketika kan itu label kan, ketidaksempurnaan dari dualitas ada positif dan negatif ini kan label. Dari pikiran yang melabeli, oh aku ini belum sempurna. Akibatnya kita terjebak di perbaikan diri atau self improvement yang tak ada ujungnya. Kita berusaha memperbaiki karakter kita berusaha memperbaiki belief kita berusaha memperbaiki apapun lah yang bisa diperbaiki. Dan itu pasti terus. Karena nggak ada ujungnya. Karena pikiran kita pasti akan merasa, oh ini belum sempurna, oh ini belum sempurna, oh ini belum sempurna. Tapi kalau kita bisa menyadari yang merasa tidak sempurna siapa, ya udah selesai.
di mana label ketidaksempurnaan ini muncul. Nah itu tok aslinya. Itu kan cuma kata-kata kan, lewat doang. Tapi kita teridentifikasi oleh kata-kata ini. Akhirnya menetap di kepala kita, padahal ini harusnya lewat. Padahal itu hanya label saja ya? Iya. Nah ketika kita menyadari label ketidaksempurnaan itu, kita akan benar-benar mengalami kesempurnaan. Intinya kita selalu menyadari bahwa kita bahwa semua itu awalnya dari kekosongan itu tadi. Iya. Ibarat apa tuh namanya korek gitu kan, saat kita tekan jres gitu kan nyala terus hilang lagi kan kembali kemana dia iya. ke kekosongan itu sendiri gitu ya. Betul. Nah di saat kemudian kita sering konsisten berada di level itu, maka ya sudah semuanya akan menjadi lebih mudah begitu. Semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. All is well, all is well. All is well, yes. Lihatlah handphonemu, sadari ruang di antara dirimu dan handphonemu. Sadari ruang di antara dirimu dan handphonemu, oke? Bila engkau ada di posisi pikiran, engkau akan melihat ruang itu seakan-akan memisahkanmu dan handphone dengan handphone. Tapi begitu engkau stay di kesadaran, ruang di antara tubuh dan HP akan kau lihat sebagai hal yang menyatukanmu. Dan HP, maka kamu dan HP bukan dua, maka tidak ada dualitas penyaksi dan yang disaksikan. Riko Utama. Oh. Waduh. Ribut. Materi kopdar. Iya, materi kopdar itu kan. Jadi kita kan terbiasa untuk berada di state survival kan. Kita dari kecil itu udah dididik untuk berkompetisi. Artinya selama 24 jam kita berada di mode survival. Dan di mode survival, pertanda utamanya adalah mata kita. Mata kita konstan ada di nero atau di penglihatan yang sempit. Kayak kita nggak bisa melihat gini, tapi kita melihatnya ke satu objek. Artinya ketika kita melihat satu objek, kita akan berusaha menghilangkan objek-objek di sekitarnya yang lain, yang seakan-akan mengganggu kita. Dan ketika kita fokus di satu objek secara terus-menerus di sepanjang hidup kita, akibatnya adalah attention deficit atau ADHD. Karena kita berusaha fokus di satu objek dan objek lain pasti mengganggu kita. Kita pasti terganggu. Tapi kalau kita wide atau peripheral ya tidak ada yang mengganggu, semuanya masuk dan diterima. Dan efek buruknya ketika kita berada di mode survival yang ditandai oleh penglihatan yang sempit, itu ada reaksi kimia yang mengakibatkan sintesis hormon kortisol dan adrenalin. Artinya kita akan konstan badan kita tegang dan stres. Tapi kalau di mode peripheral, reaksi kimia itu tidak terjadi. Karena kita tidak sedang berada di dalam ancaman. Kayak misalnya waktu purba, kan otomatis kita perlu menyempitkan pandangan kan untuk melihat scanning sekitar. Oh, di sini ada hewan buas, oh di sini nggak ada, di sini ada kan gitu kan. Tapi zaman sekarang kan udah sangat aman kan. Ya mungkin kita perlu mode survival mungkin sehari sejam lah. Tapi kita dibiasakan untuk 24 jam. Untuk terus berkompetisi padahal musuhnya itu juga nggak ada hasilnya. Dan semua ini kan asalnya dari pendidikan kita. Dari SD kan kita jargonnya kan menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dalam kancah nasional. Artinya kita dididik untuk berkompetisi antara satu sama lain. Artinya kita dipandang sama-sama monyet yang pandai memanjat dan kemudian dikompetisikan. Akhirnya kita berada di mode survival yang konstan. Tapi kenapa kok jargonnya nggak diganti aja menjadi menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dengan baik antara satu sama lain, kan lebih enak. Di situ kan muncul pemahaman, oh tiap orang beda, ada yang buaya, ada yang monyet, ada yang burung, ada yang ini, kan semuanya bisa bekerja sama dalam satu ekosistem yang baik. Nah itu otomatis akan menghasilkan peripheral view. Kalau memang dari kecil didikannya seperti itu. Mas Riko, yang di 10 Maret nanti itu banyak orang yang masih bertanya-tanya, teman-teman. Sudah beberapa orang sudah mendaftar sih. Itu nanti workshopnya itu akan seperti apa sih, Mas Riko? Mungkin bisa
perjelas lagi begitu. Aslinya kalau di YouTube Ngaji Rosa ini udah lengkap aslinya. Kalau pendengarnya bisa mendengarkan secara tanpa data lama, artinya dia benar-benar mendengarkan tanpa adanya tendensi. Tapi biasanya kan manusia terbiasa belum pernah belajar lah mendengarkan secara total. Akhirnya muncul bias-bias tertentu, misalnya narasumbernya bilang A, pendengarnya pahamnya Z, itu pasti. Makanya perlu dijelaskan biasanya tatap muka agar lebih mengerti dan langsung praktek. Dan yang kita berusaha kita akan hadirkan adalah yang pertama adalah realisasi diri yang paling penting. Kemudian soal meditasi letting in. Ini terbebas dari ego, emosi, samskara, praktek letting in 9 emosi utama di dalam diri, open awareness, narrow objective focus, flexible focus, openness, sama durasi lama. Sama durasi lama. Jadi kita perlu menyisir 9 emosi utama, label-labelnya. Kan biasanya kita melabeli emosi itu menjadi misal sedih, rasa bersalah, kebanggaan, terus ketakutan, terus kemarahan, galau, stres, banyak lah. Nah di sini kita biasanya tersesat dengan labelnya, tidak dengan kenyataan emosinya. Misal kita tersesat di label sedih, kita akan tersesat di ceritanya, bukan di sensasi fisikalnya. Jadi kita perlu perlu penasaran lah terhadap emosinya ini. Ini rasanya sedih ini gimana? Nah itu kita bakal sampai ke sensasi fisik yang asli. Kemudian diterima, dinikmati sensasinya, dan kemudian lenyap. Aku ngambil contoh yang paling gampang mungkin begini ya, misal gitu ya, seseorang yang lagi pacaran, terus kemudian pacarannya ceweknya mencintai cowok lain misalnya ya. Nah itu nanti kaitannya sama samskara dan lain sebagainya, gimana ngejelasinnya Mas Riko? Kan mesti ada perasaan dongkol gitu kan, sakit hati gitu kan ya. Kita sudah berkorban banyak hal misalnya ini ya, terus kemudian dia mencintai orang lain gitu. Nah itu gimana mensikapi hal seperti itu misalnya? Gini, jadi setiap manusia yang terhubung dengan kita pada dasarnya itu adalah pembawa pesan. Pembawa pesan bahwa ini loh kamu masih ada pendaman yang akan menghambat kehidupanmu. Misal pasanganku misal suka sama cowok lain terus minggat gitu ya. Nah berarti pasanganku adalah pembawa pesan dari semesta untuk mengingatkanku bahwa ini loh, kok kamu masih ada pendaman emosi yang harus diselesaikan. Pendaman emosi yang harus diselesaikan. Iya, samskara kan pendaman emosi. Misal aku memendam emosi kemarahan yang kebetulan terpicu oleh kejadian pacarku minggat atau pasanganku minggat. Nah, kalau kita paham bahwa segala sesuatu adalah pembawa pesan, ya kita nggak akan membenci pembawa pesannya. Justru kita akan berterima kasih. Walaupun pasangan kita minggat, ya kita akan berterima kasih ke pasangan kita. Ya sama kayak cerita Siddhartha ketika dia diludahi, dia malah berterima kasih. Karena itu 4 orang yang meludahi Buddha adalah pembawa pesan bahwa oh ternyata udah nggak ada pendaman rasa marah, dia nggak bisa marah karena memang udah nggak ada pendaman. Berarti kalau misalnya pendaman emosi, marah itu sudah tidak ada, ya kita akan benar-benar damai total. Damai total, karena kita ada di state yang natural. Kayak langit putih, langit biru tapi nggak ada awannya. Oke. Menarik banget. Iya. Jadi apapun kejadian pada dasarnya adalah pembawa pesan, termasuk kejadian di PHK. Nah, pesannya apa? Emosi apa yang terpicu akibat PHK? Entah kemarahan, entah rasa sedih, entah biasanya rasa ketidaklayakan yang jarang tersadari. Nah, itu. Dan ketika kita mampu memaknai bahwa kejadian di PHK adalah pembawa pesan bagi kita, ya kita malah berterima kasih sudah di PHK. Gitu, Mas. Iya, karena kita malah jadi bisa menyadari dan otomatis kedepannya kehidupan kita bisa lebih baik. Andai kata kemudian itu terjadi, Mas Riko terjadi di dalam dirinya Mas Riko gitu. Nah, udah pernah aku udah terjadi. Sangat udah terjadi. Intinya
Intinya ketika terjadi, kita perlu memandang segala sesuatu sebagai pembawa pesan dari semesta. Ini loh, kamu masih ada yang samskaramu belum selesai. Kamu harus selesaikan agar kehidupanmu lebih baik. Justru itu dimanain jadi lebih baik ke depan gitu. Iya, justru itu adalah apa ya? Ajaran atau pesan dari semesta agar kita lebih baik ke depannya. Nggak usah ngoyak sana sini dulu. Nggak usah. Yang paling penting adalah kita perlu menyadari emosi apa yang terpicu. Dan pada dasarnya itu bisa disadari dan kemudian lenyap dalam 10 menit. Kalau nggak paham tanya aja nggak sekaligus biar ada interaksi enak gitu, maksudnya biar tuntas gitu loh maksudku. Gimana gitu? Bangga. Enggak serius aku serius biar Coba dibayangkan aja wis pas apa adegan dipecat gimana? Rasanya gimana? Waktu itu saya nggak tahu mas, kok dipecat itu karena apa kan nggak tahu. Sedangkan waktu itu kan saya tanya sama Mandorani mas, sebenarnya ini apa yang terjadi? Cuma Mandorani bilang barang yang kamu paketin sekarang itu belum laku mas. Itu kalau sama saya loh, oh ya udah mas, kalau nggak laku ya diberhentikan nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah laku kita dipanggil lagi mas gitu. Itu kan ngomongnya sama dia, ngomongnya sama saya beda mas. Oh beda. Iya, tangkruan wayai kerja, konangan nang CCTV gitu kan. Jadi kan ada dua versi mas. Waktu itu saya nggak ada kata marah atau mau apa nggak ada mas. Karena apa, dia jawabnya bagus dan apa namanya mas, alasannya itu tepat gitu loh mas. Jadi kan saya bisa menerima. Rasa bersalah tapi kan. Hah? Rasa bersalah tapi. Loh, saya nggak tahu mas waktu itu kalau memang saya kelihatan dari sisi kan belum tahu, jadi nggak ada rasa marah atau dendam. Terus mau apa gitu nggak ada. Terus? Ya biasa saja setelah mendengar dari teman-teman bahwa saya kelihatan dari CCTV, nah itu baru rasa oh ya udah, kalau memang ini diberhentikan ya nggak apa-apa. Nah itu kan mengubah sudut pandang pikiran kan. Iya. Tapi emosi yang terjadi ketika dipecat dan ketika diberitahu teman-teman penyebabnya adalah A, B, C, D, emosi apa yang muncul? Itu pembawa pesannya itu. Nah itu pesannya. Pembawa pesannya adalah kondisi di PHK dan temannya sampai cerita. Ya, rasa kecewa mas. Nah pertama adalah kekecewaan. Kecewa, iya. Gimana rasanya kecewa? Ya kecewa itu gimana ya mas? Kalau diungkapkan dengan kata-kata itu. Nah itu kan cerita sampean kan. Sekarang tak tanya rasanya kecewa gimana? Ya dalam hati itu wah kok gini ya. Enggak, tak tanya rasanya kecewa itu gimana? Di fisiknya sampean gimana rasanya? Sekarang gimana? Sampean sekarang waktu itu. enggak sekarang. Gimana rasanya kecewa? Kecewa itu ya. Sampean enggak perlu jawab aku, langsung dirasakan aja. Ya dodone rasane ngono tek kok. Gimana? Rasanya kecewa gimana? Rasa kecewa. Nyesek. Ya nyesek lah mas. Sekarang kerasa? Iya. Kerasa? Bisa nggak sampean ngalami rasa kecewa itu secara total? Kalau sekarang nggak bisa mas. Mungkin karena kita banyak orang ya toh tatapan jenengan sama Mas Indra sama teman-teman, jadi ya biasa-biasa saja ya. Tapi kan sampean sekarang kerasa dadanya menyempit. Iya. Iya kan? Sampean kan cuma tinggal mengizinkan perasaan itu lebih terekspresi kan? Iya. Bisa nggak kira-kira dialami sekarang secara total? Oh, gitu. Hadirkan kembali perasaan itu. Ya. Nah, karena waktu hadir itu kan waktu terpicu oleh adegan PHK itu kan pasti hadir. Hadir ya, sepersekian hadir lah. Ya, udah mau muntah tapi kita tolak, nggak apa-apa, kan nanti dapat kerjaan baru. Itu kan perlawanan dari pikiran. Dan ketika ini ditolak terus-menerus, akhirnya ya sikling. Nanti dia dapat kerjaan ya gitu lagi, pasti. Harusnya di detik dia di PHK, emosinya muncul ya jujur aja, emang lagi emosi. Di loss saja. Dan ketika kita mau menerima sensasinya ya udah lenyap, enak kita malah kehidupan kita jadi lebih baik. Yang awalnya kita misal kerja jadi pegawai ya mungkin bisa jadi bos, ya nggak tahu kan. Mas, nah kalau di lossnya itu sampai marah-marah kayak banting-banting HP itu. Kalau marah berarti itu termasuk ke penolakan, karena rasanya di dada nggak nyaman, kita berusaha mengeluarkan ke luar.
Loss bukan begitu berarti. Bukan begitu ya, kita rasakan aja rasanya gimana di visi kita. Dia sekarang lagi bener-bener begini. Iya. Gitu. Kita amati gitu ya. Kita amati, kita terima aja. Sensasi di fisik terutama dada biasanya. Tapi karena cewek memang lebih gampang. Karena cowok ini terbiasa hanya hidup di kepalanya saja. Iya kan? Kalau cewek lebih gampang, dia lebih terbiasa untuk menghuni keseluruhan tubuhnya. Dari cara berjalan pun beda kan cewek sama cowok kan. Kalau cewek kan ada anggun-anggunnya, dia menghuni tubuhnya secara dalam, akhirnya dia bisa jalan secara anggun. Tapi kalau cowok, dia jalan kepalanya hanya kepalanya saja, tapi yang lain ini nggak dihuni. Dan sangat bahaya ketika kita cuma cuma menghuni kepala tok, kayak das gelundung kan? Intinya pria itu terbiasa menghuni kepalanya saja. Makanya ada teknik meditasi memenggal kepala. Kita asumsikan aja kepala kita nggak punya kepala, enak, otomatis sensasinya ke seluruh tubuh. Dan otomatis kita bisa lebih peka terhadap sensasi fisikal, entah di dada, entah di ulu hati. Kalau munculnya masih di dada, itu berarti pendalamannya masih belum terlalu dalam. Tapi kalau sudah terlalu dalam, biasanya di ulu hati. Kalau sudah sangat terlalu dalam, di jari kaki. Kalau udah di jari kaki, sangat sulit sudah. Harus kita meditasi di jari kaki dulu. Tapi kalau Mas Teguh, kayaknya masih di dada lah, masih gampang. Nah itu kita harus, kalau susah untuk, aslinya gampang kan tinggal dihadirkan kan. Coba hadirkan. Enggak, perasaanmu pas ketika kemudian misalnya, Teguh, kok niku wis digoreng apa gawe ya? Wis merah naik libur sampai batas waktunya tidak ditentukan, kan mesti loro hati sih Mas. Kalau didelok teko CCTV kan. Nah itu perasaanmu kan mesti hancur kerja lagi sedelok. Nah itu kan. Nah saat sampean menyadari rasa nggak enak itu kan muncul kayak usaha untuk menolak kan. Nggak enak rasanya gitu kan, aku nggak mau kan. Nah itu sampean mundur lagi selangkah, jadi sampean bisa menerima yang menolak dan perasaan yang sedih tadi. Jadi dua sisi diterima, yang nolak dan perasaannya. Selesai udah. Cuma gitu toh Mas? Cuma gitu toh. Cuma orang nggak tahu prakteknya ini gimana, emosi yang mana kan gitu kan. Yang waktu kita workshop di Surabaya kan juga gitu. Lama sampai 3 jam kan gara-gara mereka nggak tahu emosi ini yang mana gitu kan. Sensasi. Karena mereka terbiasa menghuni kepalanya saja, kayak das gelundung kan. Jadi misal Mas Teguh dipecat gitu kan ya, dipecat. Terus kemudian kan mesti kan nyesek kan Mas ya. Terus muncul rasa khawatir, sedih, bahkan saking meratapinya kadang sampai nangis gitu kan. Nah itu kalau misalnya pengen nangis, ya nangis aja nggak apa-apa. Nangis aja nggak masalah. Oke, nangis aja nggak apa-apa. Terus kemudian diterima perasaan marahnya, kecewanya itu diterima tok. Diterima tok. Nah tapi kalau kemudian besok itu muncul lagi gimana Mas? Ya diterima lagi, berarti samskarannya belum tumpah secara penuh. Artinya belum kosong sampai kosong, masih ada. Ya kan bagus. Tanda-tanda ketika kemudian samskara itu sudah benar-benar tumpah semuanya, maka penerimaan total dan bahagia. Bahagia. Kita bayangin apa ya? Bayangin dulu dipecat ya kita ketawa-tawa. Dulu aku dipecat kayak gitu tok. Nggak ada kayak baper-baper gitu, nggak ada. Itu berarti sudah selesai. Dan setelah itu mesti ada muncul aha gitu. Nah, aha gitu pasti. Tapi kalau data-data lama kita masih ada ya kan nggak bisa aha kan.